Balik lagi di channel Tengkatras, yoy yoy. Hari ini gue lagi ada di Bali nih cuy. Ini gue di Bali dalam rangka nepatin janji sama anak gue. Ya jadi gini cuy, anak gue itu suka banget sama yang namanya ngedance gitu kan. Nah saking sukanya kemarin gue sama bini gue itu iseng, ya udah kenapa enggak kita daftarin aja untuk ikutan IMB 2021. Ternyata anak gue itu lolos 20 besar gitu. Kemarin sempat syuting 3 kali show di Trans TV. Sayangnya dia nggak sampai lolos 10 besar. Nah ini karena pengalaman dia pertama kali ikut kompetisi dance, jadi pertama kali dia ngerasain kalah gitu ya. Dia sedih banget cuy. Karena gue nggak pengen dia kapok ikutan yang namanya kompetisi gitu ya. Ya kompetisi ada yang menang ada yang kalah. Jadi ya udah gue ajakin ke Bali karena dia suka banget ke Bali cuy. Dia suka banget ke pantai Bali. Pantai-pantai lain itu buat dia nggak berasa pantai kalau bukan pantai yang ada di Bali. Nih dia anaknya nih cuy. Hai Kaisa. Kamu suka nggak kemarin ikut IMB? Suka banget, tapi aku kemarin sedih banget karena putih cuma sedikit. Oh, jadi kamu nggak lolos 20 besar ya? Iya. Tapi kamu kapok nggak ngedance? Aku suka banget dance. Oke, terus di Bali kamu seneng nggak sekarang? Senang, Papa nanti videoin aku di pantai ya. Dance. Oke, sip. Tas dulu dong. Episode kali ini gue mau ngebahas motor custom dari bahan Kawasaki Ninja 250cc milik Mas Fendi dari Kalimantan. Melalui pesan WhatsApp dia bilang kalau motornya itu mau di custom menjadi motor dual purpose. Nah ini dia beberapa referensi yang dikirimin oleh Mas Fendi. Dan dari beberapa referensi tersebut gue jadi tahu nih ya, style yang paling cocok untuk motornya Mas Fendi ini adalah scrambler. Setelah gue otak-atik desainnya, jadilah desain kerjanya seperti ini. Style scrambler dengan penerapan body-body yang ukurannya nggak terlalu besar ya, bisa dibilang slim gitu, tapi dengan pemasangan ban dual purpose yang ukurannya cukup lebar. Yang menjadi handicap di project kali ini adalah bagian tangki nih cuy. Sebab di sasis Ninja, khususnya bagian ini, itu modelnya kurang bersahabat untuk model tangki yang mau gua terapin seperti di desain gitu ya. Bagian sasis yang gua maksud itu kalau kalian lihat dari atas itu ukurannya terlalu lebar, bertolak belakang dengan dimensi tangkinya yang nanti pengen gue bikin slim gitu kan. Apakah hasilnya nanti bakal oke atau justru perkiraan gue yang salah? Gak usah lama-lama lagi, mendingan langsung aja kita lihat proses pembuatannya yang dilakukan oleh tim Katos beberapa bulan lalu. Check it out. Oke cuy, di tahap awal nih kita kemarin habis masang suspensi depan ya, bawaan standarnya teleskopik, ini kita ganti pakai upside down yang tampilannya jauh lebih keker gitu kan. Terus untuk swing arm belakang juga kita ini udah ganti pakai dari Yamaha gitu kan, yang modelnya lebih keker, lebih tebel, jadi kelihatan lebih padat. Nah sekarang ini progresnya kita mau masang bagian roda, karena bagian rodanya itu kemarin yang aslinya velgnya itu velg palang, kita udah convert jadi velg jari-jari. Ukuran velgnya juga udah kita lebarin dan ukuran bannya kita lebarin juga. Jadi harusnya nih tampilannya langsung kelihatan jadi lebih keker nih cuy. Ya guys, ini untuk bagian roda depannya udah kita pasang ya. Gue suka banget sama looksnya yang sekarang. Bannya itu keker banget, apalagi nih gue pakai big block. Tebelnya dapet gitu kan. Dan nggak cuman tebel doang, tapi lebarnya juga dapet nih cuy. Karena kita udah ganti shock upside down, jadi bisa pasangin ukuran yang lebih besar gitu. Nah kalau yang bagian belakang ini gue suka banget karena selain tebel, kalau dilihat dari belakang gini, wuh, gokil nih cuy. Lebar banget bannya. Ya hampir sejengkal sih, nggak nyampe sejengkal sih, tapi ya cukup lebar untuk Kawasaki Ninja gitu. Ini kemarin untuk armnya sendiri, ini kita nggak bisa langsung pasang ya, karena ada penyesuaian di ini. Bagian tengah sini, bracket itu tambahan tuh ya, kita bikin
supaya kita bisa pasangin ban yang ukurannya lebih lebar kayak gini cuy. Ya, untuk bagian kaki udah kita setup, so far so good. Looks-nya juga seperti yang gua mau gitu ya, tampilannya keker. Sekarang tim Katros lanjut untuk ngegarap bagian sasis. Jadi sasis standar itu kita potong-potong dulu, kita buang, dan kita ganti pakai sasis yang baru atau sasis custom. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, no, no. Ya cuy, untuk bagian sasisnya ini udah dilas titik ya sama Mr. Welder. Emang belum dilas mati semua, belum dirapihin, tapi secara konstruksi udah kelihatan lah bentuknya bakal seperti apa gitu. Ini sasisnya kemarin kita pakai ukuran 1 inci sesuai dengan ukuran yang sebelumnya ya, standarnya. Untuk sasisnya sendiri kemarin itu yang kita rombak itu mulai dari bagian tengah sini sampai ke belakang gitu cuy. Jadi sasis asli yang dari bagian tengah ini nih kita kemarin udah nggak pakai lagi, kita buang dan kita bikin pipa baru gitu kan. Ya sekarang progres selanjutnya kita bakal bikin bagian tangkinya nih cuy ya. Jadi kita udah mulai masuk pengerjaan ke bagian body. Untuk bagian tangki ya, karena motor ini injeksi dan di bagian bawah tangki itu sasisnya ukurannya lebar, jadi kemarin itu kita buat dulu bagian tatakan bawahnya si tangki gitu kan. Tujuannya supaya gue bisa memaksimalkan semua ruangan yang sempit di bawah tangki itu secara optimal. Nah ini setelah bagian bawahnya jadi, mulai deh kita pasang bracket dudukan untuk pompa bensinnya atau fuel pumpnya. Setelah itu bagian tatakan bawah itu kita satuin sama bagian atasnya tangki sehingga menjadi satu kesatuan bentuk tangki yang utuh. Dari sini dipasang di motornya udah bisa kelihatan nih cuy, bentuknya kurang lebih. Ya cuy, ini bagian tangki udah jadi. Secara bentuk kemarin sempat kita revisi ya karena agak kegedean gitu. Dan sekarang sih bentuknya udah lebih mendekati dari apa yang gua mau gitu. Desain tangkinya kita bikin simpel aja sih ya, bulet-bulet gitu. Cuman emang untuk bagian bawah tangkinya kita nggak bikin rata. Biasanya kan bagian bawah tangki kita bikin rata sejajar dengan sasis gitu ya. Nah kalau di project kali ini tangkinya biar kelihatan lebih padat ke bagian mesinnya. Di bagian depan bawah itu kita bikin agak turun gitu cuy. Ya menurut gua sebuah tangki di motor custom itu adalah satu hal yang krusial ya. Kependekan atau kepanjangan atau dimensinya salah gitu ya, itu bisa berakibat jelek ke bagian parts yang lain. Misalnya kalau tangkinya kepanjangan gitu kan, bagian jok di suatu motor itu akan jadi pendek gitu kan. Atau kalau misalnya tangkinya itu ketinggian, menurut gue nanti bisa jadi kelihatan kayak punuk unta gitu. Ya untungnya secara dimensi bentuk tangki ini udah aman ya. Tim tinggal ngelanjutin untuk ngerapihin bagian sambungan pengelasan aja sih ya. Untuk pembuatan parts selanjutnya bisa dibilang gue udah kayak di atas angin lah gitu, karena gue bisa melakukan beberapa improve gitu kan. Nah dari pembuatan tangki ini kita masuk ke step selanjutnya, yaitu pembuatan bodi samping. White snow, red sky, reach up for so high, blue eyes, fake cry, beware of the fox tonight. The cold feet, a dark rain, my blood in your frozen veins, dream high, no pain, run fast in the broken chains. Oke, bagian bodi sampingnya udah jadi cuy. Gue suka banget sama bentuknya, nggak terlalu yang lebay gitu ya. Cukup manis untuk nutupin bagian cover bodi samping. Terus, oh iya, kemarin tuh ada sedikit revisi untuk di bagian tekstur sebelah sampingnya ini. Dimana kalau kalian lihat desain, sebenarnya itu di desain itu flat aja gitu kan, polos. Nah ini gue tambahin aksen garis-garis gini, biar lebih manis aja sih menurut gue. Dan nanti setelah di bagian perakitan rencananya bakal gua isi ini bagian tengah-tengahnya ini pakai plat emboss gitu. Jadi bakal kelihatan lebih detailnya tuh bakal kelihatan lebih oke gitu kan. Ya cuy, step selanjutnya kita bakal nerusin project ini di beberapa bagian yang menurut gua nggak terlalu krusial ya. Misalnya kayak pembuatan spakbor belakang, spakbor depan. Tapi lebih spesifik kalau kita ngomongin spakbor belakang, kalau kalian lihat modelnya di desain, kita ini bakal bikin modelnya itu lebih
simple gitu cuy ya. Agak modelnya flat lurus gitu doang kan. Biasanya kan kalau spakbor modelnya agak melengkung gitu. Oke, let's do it. Ya, untuk bagian spakbor belakang, sesuai desain kita bikin simple, minimalis, nggak terlalu nekuk ke bawah gitu ya. Ini cuma lurus gitu doang. Dan kita improve sedikit untuk bagian bracket lampunya cuy. Karena emang kalau di desain itu kan ada bracket lampu kecil gitu ya. Nah, untuk lampunya nih gue pakai lampu LED, ini udah 3-in-1. Samungil ini, yang gue suka itu dia udah nyatu semua, ada lampu remnya, ada lampu sennya gitu. Jadi simple, kita nggak perlu pasang lampu sen yang nongol-nongol lagi di bagian belakang motor ini gitu kan. It will be looks clean karena emang nggak ada yang sembraut gitu ya di lampu-lampu, dan kabelnya nanti kita setup bakal masuk ke dalam sasis, jadi begitu di joknya dibuka juga nggak ada kabel yang terlalu bleweran gitu lah ya. Bagian bodywork ini udah selesai, selebihnya tim tinggal membuat beberapa bagian pendukung ya, misalnya seperti jok, bagian bracket headlamp, dan bracket panel instrumen yang ada di area stang. Untuk bagian plat bawah joknya ini kita buat simple, bentuk joknya emang kita bikin menyesuaikan bentuk sasisnya gitu ya. Dan tadi ini emang dibolong-bolongin sama si Mr. Welder. Biasanya kalau nggak dibolong-bolongin sama nggak ditimbulin kayak gini, kalau pas didudukin nanti kalau udah ada kulitnya gitu ya, itu gampang kebuka kulitnya, lem-lemannya atau jahitannya gampang sobek. Oke, ini kita langsung pasang. Spakbor depan udah jadi, ini udah dibikin juga bracketnya. Kita pakai lampu ukuran 5,75 inch. Tadinya sempat mau pakai yang 7 inch, cuma kayaknya bakal kegedean gitu ya. Next, di bagian lampu ini kita bakal pasangin tameng gitu cuy. Nah, ini improve juga karena sebelumnya di desain itu kan nggak ada tamengnya. Cuma setelah dilihat karena kita masih pakai bawaan speedometernya aslinya si Ninja gitu ya. Kayaknya kalau nggak ditutupin jadi hasilnya kayak kurang manis gitu cuy. Jadi kita bikinin tameng yang bentuknya simpel aja sih ya. Yang penting bisa bikin tampilan bagian depannya itu kelihatan manis. Oke, untuk keseluruhan kurang lebih pengerjaan di bodyworks ini udah selesai sekitar 80% lah ya. Karena emang masih ada beberapa bagian yang mesti kita kerjain juga, kayak misalnya ngelas mati bagian sasis dan lain-lain. Tapi secara bentuk motor ini udah mulai kelihatan dan gue suka banget cuy ya. Kesan kekernya dapet di bagian kaki-kaki dan body-bodinya so far so good. Nggak ada yang, menurut gue nggak ada yang kegedean, nggak ada yang kekecilan gitu ya. Apalagi ya? Udah sih selebihnya, karena emang step selanjutnya ini pasti masih panjang. Karena kita harus bikin juga knalpot. Ini di motor ini belum selesai knalpotnya. Terus sama bracket-bracket sih ya pastinya yang kecil-kecil gitu, yang kayaknya kalau di videoin juga nggak bakal terlalu seru gitu. Jadi untuk di bagian bodyworks ini kayaknya gue bakal udahin aja. Untuk selanjutnya kita langsung trondolin motor ini, kita cat, dan selanjutnya kita rakit. Itulah progres bodywork yang dilakukan oleh tim Katros. Step selanjutnya itu bagian body-body yang tadi kita udah bikin gitu ya, itu dilepas lagi untuk selanjutnya dicat. Nah, ini dicatnya juga semuanya gitu cuy, sampai ke bagian sasis-sasisnya. Setelah proses cat ini selesai, tim lanjut masuk ke step perakitan.
Oke, itu dia proses pembuatan motor custom di Kawasaki Ninja 250cc yang dilakukan oleh tim Katros beberapa bulan lalu. Gak usah lama-lama lagi, mendingan sekarang kita lihat aja langsung hasil akhirnya. Ini dia Kawasaki Ninja 250cc Scrambler by Katros Garage. ISO, let's get it. Whoa, clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trying to top it. I put commas on. Oke cuy, di depan gue ini udah ada satu unit Kawasaki Ninja yang udah selesai di custom oleh tim Katros Garage. Nah, seperti apa detail ubahan atau detail custom yang udah dilakukan oleh tim Katros? Langsung aja kita bahas lebih dalam spek soal motor ini. Yuk. Oke cuy, kalau kita ngomongin bagian kaki-kaki ya, udah pasti seperti yang kalian lihat di bagian rodanya udah kita upsize menggunakan ban Shinko. Ini Shinko seri E805. Yang depan ini ukurannya 130/80 ring 17, sedangkan yang belakang itu 150/70 ring 17. Lalu untuk ngedapetin kesan tapak lebarnya, bagian velg juga kita ganti menggunakan velg aluminium produk aftermarket. Yang depan ini lebarnya 3,5 inci, sedangkan yang belakang 4,5 inci. Nah, untuk bagian tromolnya seperti yang kalian tahu ya, kalau Kawasaki Ninja itu bawaan aslinya adalah velgnya itu model palang. Nah, ini kita ganti dengan model jari-jari dengan menggunakan tromol custom atau tromol bikinan. Di sektor pengereman, untuk bagian rem depannya ini kita juga udah upgrade dengan menggunakan disc brake aftermarket. Nah, ukuran disc brake-nya ini dia lebih besar daripada bawaan standarnya. Sekarang itu ukuran disc brake-nya adalah 32 cm. Dengan ukuran disc brake yang atau piringan yang lebih besar, otomatis pengereman jadi lebih pakem. Di sini untuk pemasangannya kita tinggal bikinin bracket kepala babi yang kita custom. Masuk ke masalah suspensi, di sini supaya motor ini makin kelihatan keker dan padat, tentu aja bagian shock breaker depan dan belakang juga kita upgrade ya. Untuk suspensi bagian depan ini yang aslinya teleskopik, ini kita ganti dengan model upside down. Ini gua pakai dari copotan Yamaha Sabre. Untuk travel atau panjang si suspensinya juga kemarin udah kita hitung dan ternyata memang sesuai dengan yang kita butuhin untuk di motor Kawasaki Ninja ini. Jadi emang nggak kepanjangan atau nggak kependekan gitu. Nah, sekarang kita pindah ke bagian belakang nih cuy. Di motor ini, di bagian belakangnya khususnya, yang jadi primadona itu adalah bagian swing armnya. Nah, kalau kalian lihat, swing armnya ini kelihatan sekarang lebih padat ya. Beda sama bawaan aslinya Ninja, itu yang bentuknya cuma model pipa kotak biasa doang kan gitu. Untuk swing armnya ini gue pakai copotan Yamaha. Ini nggak langsung bisa dipasang ya, tapi kita custom juga. Dimana untuk bagian tengahnya juga kita tambahin adaptor supaya swing arm itu jadi makin lebar, sehingga bisa dipasangin ban yang ukurannya 150 dengan velg 4,5 inci gitu kan lebarnya. Nah, untuk swing armnya ini gue nggak mau bilang ke kalian untuk swing arm apa. Tapi di sini kalau kalian ada yang tahu kira-kira ini swing arm apa yang gue pasangin di Kawasaki Ninja ini, kalian boleh tulis di kolom komen. Swing armnya udah kece, suspensi otomatis juga udah nggak bisa pakai bawaan standar. Nah, untuk shock breaker belakangnya ini gue pakai produk aftermarket dari Scarlett. Kelebihan dari shock breaker Scarlett ini dia punya beberapa fitur penyetelan cuy. Jadi ketika dipasang itu gue cobain awalnya tuh reboundnya terlalu lambat balik ya. Tapi setelah gue ngeliat, gue ngolong-ngolong gitu kan, ternyata dia punya setelan rebound juga. Dan setelah gue set setelan reboundnya, ini ternyata reboundnya sekarang jadi makin enak gitu cuy ya. Jadi menurut gue untuk kualitas shock breaker Scarlett ya, walaupun nggak top of mind banget shock breakernya gitu kan, tapi secara kualitas dan fiturnya menurut gue udah cukup oke banget. Nah, dari bagian kaki-kaki sekarang kita bahas ke bagian body nih cuy ya. Untuk bagian body ini semua handmade, dibikin oleh tim Katros. Bagian yang kita bikin itu ada di spakbor depan, bagian cover headlamp depan, bagian tangki, terus ini ada bagian bodi samping, jok, dan bagian spakbor belakang gitu ya. Untuk bagian bodi yang tadi gue sebutin, itu kemarin kita bikin pakai plat galvanis dengan ketebalan 1 dan 1,2 mm. Beda-beda ketebalan plat karena tergantung kebutuhannya juga gitu cuy. Nah, lebih spesifik ngomong bagian tangkinya nih cuy. Untuk bagian tangki ini dimensinya kita bikin sedikit lebih besar, lebih tepatnya sedikit lebih panjang daripada dimensi tangki custom yang pernah kita bikin ya. Dan di bagian tangki ini juga kita pasangin beberapa detail, misalnya kayak emblem di bagian tangki samping ini dan ada emblem juga di bagian tutup tangkinya. Untuk bagian jok ini juga kita buat menggunakan dua material bahan ya supaya kelihatan nggak terlalu polos, dimana kita menggunakan bahan yang teksturnya halus dan menggunakan bahan yang ada teksturnya atau bintik-bintik gitu. Lalu kalau untuk di bagian bodi sampingnya, kalau dilihat secara bentuk memang nggak terlalu gimana-gimana sih ya, tapi yang gue suka di bagian bodi sampingnya itu ada aksen tambahan yang gue pakai juga dari plat yang digrafir gitu cuy, jadi biar nggak terlalu kelihatan polos banget.
Nah, kalau ngomongin motor yang udah selesai di custom kayak gini, otomatis posisi duduk atau sitting posturnya juga berubah. Ini sekarang gue cobain ya. Gue naikin motornya. Ini dengan tinggi badan gue yang 160, lebih tepatnya 158 cm. Emang agak ketinggian sih ya. Ini gue agak jinjit naik motor ini pas kaki gue turun. Cuman emang karena stylenya motor ini adalah scrambler, jadi memang ground clearance-nya harus kita buat lebih tinggi gitu kan. Dan kebetulan ownernya juga tinggi badannya sekitar 170-an. Jadi gue pikir dengan setapan seperti ini menurut gue udah pas untuk ownernya juga gitu kan. Kalau kita ngomongin posisi duduk, otomatis ngebahas 3 bagian. Yang pertama itu setang, footstep, dan posisi jok. Nah, dimulai dari bagian footstep. Sebenarnya untuk bagian footstep ini kita tetap mengandalkan bawaan standar. Lalu kalau untuk posisi jok, di sini memang kita buat agak pelit cuy kalau untuk boncengan. Jadi bisa dibilang joknya itu kapasitasnya bukan untuk 2 orang buat boncengan gitu ya, tapi untuk 1,5 orang. Lalu kalau untuk di bagian setangnya, ini ada beberapa bagian yang emang kita ganti ya. Untuk setang ini gua ganti. Ini gua menggunakan produk aftermarket mereknya Scarlett. Dan untuk stangnya ini menurut gua udah oke banget karena dia bukan stang biasa yang ukuran 7/8 tapi stang fat bar gitu kan. Dengan menggunakan stang fat bar juga otomatis racer juga harus kita ganti. Cuman di sini untuk bagian triple tree atau segitiga atasnya ini kita tetap menggunakan bawaan standar. Perintilan-perintilan lainnya misalnya kayak rem depan ya. Ini juga udah kita ganti karena tadi kan untuk bagian cakramnya udah kita upgrade, otomatis bagian masternya juga ikutan kita upgrade juga gitu kan. Untuk masternya ini gue percayain merek RCB, dan untuk perintilan lain misalnya kayak kaca spion ini gue menggunakan produk aftermarket. Dan yang gak kalah penting adalah bagian grip gas yang gue pakai dari Katros Garage, grip gasnya Katros, yaitu grip gas RIP. Lanjut dari bagian setang, kalau kita maju sedikit di sini kita lihat ada panel instrumen. Nah, di sini untuk panel instrumennya itu gue tetap mengandalkan bawaan standar. Mengingat motor ini adalah motor injeksi, jadi gue pengen semua indikator atau sensor-sensornya itu tetap berfungsi dengan normal. Makanya gue tetap mempertahankan si panel instrumennya sih yang standar gitu kan. Cuman di sini biar kelihatannya lebih manis, biar nggak kelihatan kayak standar banget gitu kan. Bagian panel instrumen ini gue cover atau gue tutup dengan cover headlamp juga. Karena motor ini memang tujuannya untuk dipakai harian atau paling nggak dipakai Sabtu mingguan gitu ya. Jadi untuk urusan lampu-lampu juga wajib nih harus lengkap gitu kan. Pertama di bagian headlamp cuy, ini gue pakai produk aftermarket. Ini lampu LED ya. Bisa dibilang ini adalah salah satu headlamp aftermarket yang masih menjadi favorit gue. Karena gue suka banget di bagian tengahnya si headlamp ini ada list putihnya gitu cuy. Jadi kalau malam itu juga kelihatannya lebih motor itu berkesan futuristik gitu kan. Dan ukuran si headlampnya juga nggak terlalu besar, masih proporsional sama bodi si Kawasaki Ninja-nya, yaitu ukurannya 5,75 inci. Lalu kalau untuk lampu sen ini gue pilih yang dimensinya agak kecil, dia LED juga. Dan untuk lampu stopnya atau lampu belakangnya itu gue pakai produk aftermarket dan gue bikinin bagian covernya, jadi biar kelihatan lebih menyatu dengan bagian spakbor dan bagian sasis motor. Untuk lampu belakangnya ini udah include untuk lampu malam, lampu rem, dan lampu sennya. Terakhirnya cuy, yaitu bagian knalpot. Yang bikin motor ini sah jadi scrambler itu terlihat dari bagian knalpotnya yang kita bikinin tuh model di atas gitu cuy. Kalau knalpot kan biasanya dia di bawah, terus selencernya di bagian samping sini gitu kan. Untuk bagian pipanya ini kita custom menggunakan bahan pipa stainless, jadi udah anti karat, tapi memang kita bungkus atau kita wrapping lagi. Warna wrappingnya yang kita pilih adalah warna titanium. Lalu kalau kalian lihat bagian selencernya, ini juga materialnya sama, kita buat juga menggunakan bahan stainless. Cuman di sini dimensinya gue bikin nggak terlalu besar atau gue bikin agak kecil, menyesuaikan dengan bagian belakang di motornya gitu cuy. Karena kalau selencernya nanti dibuat agak gede jadi kelihatan agak kedodoran ya bagian belakangnya. Jadi dimensinya gue bikin agak kecil biar dilihatnya tuh pas lah. Nah, seperti apa suaranya, mendingan langsung aja kita nyalain motornya. Yuk. Ya kalau didengerin dari suara knalpotnya, ciri khasnya Kawasaki Ninja banget ya, 2 silindernya gitu suaranya. Emang agak sedikit keras suaranya, tapi menurut gua nggak terlalu over yang gimana-gimana sih. Dan yang penting suaranya nggak sember. Nah, itu tadi gue coba ngegas-ngegas dalam kondisi berhenti. Dan gue jadi penasaran nih sekarang gimana rasanya kalau digasnya dalam kondisi jalan. Sekalian gue mau nyobain masalah suspensi depan dan belakangnya. Apakah udah oke apa belum gitu kan. Test ride kali ini agak unik. Gue nggak cuman ngetes motor ini doang, tapi gue juga mau ngetes salah satu produk baru dari Katros, yaitu helm cuy. Ya,
Ini helm baru dari Katros Garage. Ini helm kolaborasi antara Katros Garage dan Marzano Helmet. Helm ini udah resmi kami jual di Tokopedia, official store-nya Katros Garage. Kalian bisa langsung kepoin aja. Linknya gua taruh di kolom deskripsi. Oke, nggak usah banyak basa bacot lagi. Mendingan langsung kita test ride motornya. Yuk. Ya cuy, jadi setelah tadi gua test ride motornya, yang pertama kali gua rasain dan yang tertanam di benak gua adalah motor ini agak tinggi ya buat gua. Karena emang ya namanya juga pertama style scrambler dan kedua memang motor ini di custom bukan buat gua tapi buat ownernya. Jadi yang namanya motor custom itu dibuat sedemikian rupa bukan untuk supaya enak dipakai sama semua orang gitu kan. Tapi memang hanya enak dipakai sama ownernya gitu, karena itulah prinsipnya motor custom. Terus untuk bagian handling misalnya kayak suspensi depan dan belakang ternyata nggak ada masalah banget, khususnya untuk bagian shock belakang ya. Tadi udah gua coba style lebih empuk dan ternyata emang bener, ternyata setelah dipakai juga ribonnya lebih empuk. Gua pribadi puas dengan hasil custom bikinan Katros Garage ini. Ya intinya sih kalau menurut gua Kawasaki Ninja 2.5 ini adalah salah satu bahan dari motor 250cc 2 silinder yang cukup oke atau customable untuk dijadiin berbagai genre custom gitu ya, mulai dari cover racer, tracker, sampai seperti yang kita bikin ini adalah scrambler gitu. Intinya cuma satu kalau menurut gua, kalau kalian mau custom Kawasaki Ninja, usahain bagian kaki-kakinya, suspensi depan dan swing arm itu, usahain diganti gitu, jangan pakai yang standar biar kelihatan makin keker lagi, makin lebih padat. Oke, jadi segitu aja untuk episode kali ini. Seperti biasa videonya langsung aja gue tutup. Gue Ateng cabut. Peace.